Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kepada semua jemaah grup 3 bergabung dengan grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan perjuangan diri kita menuju keutamaan diri adalah Tuhan. Tentulah kita harus banyak mengetahui perjalanan tingkatan-tingkatan dan tanjakan-tanjakan rohani yang harus kita wajib jalankan sampai masa merasakan dan mengalami. Berhubungan dengan nyata adalah tuntutan utama bagi sebuah tauhid, yaitu berhubungan dengan nyata disebut tauhid. Yang kedua, memperjalankan dengan penuh pengalaman dan yang merasakan, ini adalah tuntutan tafrid dan tajrid. Di dalam memahami wujud Allah pada pelajaran kita pada yang tingkat 3, langkah berikutnya di dalam memahami kodrat Allah. Terkata dalam sebutan zahiru wal batinu, kalau memang zahiru zahirku, batinu batinku, ada alif domah u yang ada bersandar di belakang huruf. Artinya u itu domah u itu berarti rahasia. Mana hakikat diri batin rahasia dan diri zahir rahasia. Berarti zahiru itu memang miliknya dengan nyata. Tapi kalau kita belum bisa membuktikan zahiru adalah zahirku kata Allah, batinu adalah batinku kata Allah, tapi kita tidak menyatakan atau mendapatkan yang sebenar kodratnya, maka dikatakan masih tingkat hakikat. Tapi kalau sudah kita mengetahui mana yang dasarnya zahiru, zahirku. Nah, zahir ini kita lihat, tapi bagaimana kita menyatakan zahiru? Apa dasar pandangan kita mengatakan ini zahirnya Allah? Kan harus kita tingkatkan. Dan apa juga alasan kita bukti menyatakan batinu, batinku kata Allah? Apa dasarnya? Nah, tentu harus dimunculkan dua batin yang akan masuk ke dalam dua kodrat tadi yang menjadikan benar zahiru itu sudah ada zahir di dalam sesuatu.
dan batin ada di dalamnya sesuatu. Inilah yang akan dimunculkan sehingga bertemu dia berdua disebut dengan nahu. Na itu juga aku, hu juga aku. Jadi na pada zahirnya, hu pada rohaninya. Dianggap itu satu karena dari dua kodrat menjadi satu, maka bergabunglah keakuan Allah dengan keakuan diri dengan sebutan nahu. Tapi kalau yang dua kodrat ini belum bergabung di dalam zahir dan batin, belum dikatakan ini nahu. Nah gitu ya, belum dikatakan ini nahu. Jadi bagaimana proses menjadikan dua-duanya nahu tadi? Tentu kita kaji kembali kepada kodrat awalnya. Nah, mana kodrat awalnya yang menjadi nahu atau hu atau na, anna atau nahu? Ini tentu kita bangkitkan dua kodrat asal usul nahu tadi. Mana usulna, mana usul hu. Nah ini kita lihat, kalau ada kata hu berarti itu aku. Nah ini kita sudah belajar dari dulu. Ini nahu berarti ada aku dan dia, dan keakuanku dan keakuan dia. Dua jadinya. Tapi kalau ini dipecah dari satu hu, maka dia akan menjadi nahu. Nah contohnya apa? Kalau kita pentingnya belajar itu, la tiada tapi ada hu di situ. La lam ha sa alif kasrah u, berarti di sini hu aras. Nah ini nyata, alif pada nyata. Ini yang akan berwujud nanti. Sementara alif domah u sir aku. Nah jadi ada dua kodrat keakuan yang akan menjadi tajalinya. Yang dua ini disatukan menjadi namanya bilah, ya, batin Allah. Nah inilah batin yang akan masuk dua-duanya. Yang pertama ke kodrat alif, yang kedua masuk ke kodrat ha. Dari pecahan hu tadi, ya, dari hu ini pecah dua dia. Jadi yang nyata jatuh ke na, yang batin jatuh ke u. Nah ini jadi akan nama-nama nahu. Nah nahu ini siapa sebetulnya? Apa ikatan batin di dalam nama ini sehingga tidak berpisahlah zahiru wal batinu? Zahir itu aku juga, batin itu aku juga. Apa batin yang masuk di ke dalam dua tadi? Nah inilah yang akan kita panggil dengan amalan nanti, ya. Tetapi dalam pemahaman, dalam perjalanannya tadi perlu kita ketahui berdirinya diri batin Allah yang wujud. Nah ini yang wujud. Kalau sudah dia menzahiru wal batinu, ini yang maujud. Yang wujudnya hu ini dipecah lagi, ya kan? Nah apa yang akan menjadi u? Inilah yang dikatakan alif domah u. Nah dengan ha aras, ya, disebut dengan ha. Ha ini adalah aras atau ha, ya. Lam ini kan kita sudah belajar di syahadat nih. Lam lebur jadi ha lebur jadi aras, kekuatan. Nah ini sifatnya nyata, ya. Sementara alif sifatnya u, domah u, berarti itu tersirat. Jadi dua batin Allah, aras dan kekuasaan rahasia dan aras, inilah yang akan menjadi batin yang akan dihadirkan ke dalam dua diri menjadi satu. Kalau ini sudah hadir menjadi dua, maka diri kita sudah memiliki batin dua u tadi, zahiru batinu. Nah ingat tadi ya, zahiru batinu, dua u, dua alif domah u, ada di belakang zahiru juga ada alif domah u, batinu juga ada alif domah u, berarti sama-sama rahasia. Nah kan gitu, sama-sama rahasia. Nah tetapi kalau dua u ini tidak dimunculkan, berarti belum diakui zahiru.
Nah gitu ya, belum diakui oleh Allah batinu, karena yang dua batin belum datang. Apa dua batin? Adalah induk dari segala batin yang akan dihadirkan. Ini yang dikatakan dengan ha dari hu tadi menjadi aftar nyata a, ya, sementara alif doma u. Nah, jadi kalau dia disatukan, karena alif satu nyata dan satu tidak nyata, maka disebut au, ya, au. Berarti yang tidak nyata u, yang nyata a, digabung menjadi dua, disebut dengan pengakuan an, atau disebut dengan pandangan au ain. Nah, boleh dibaca ain. Apabila kita ingin memandang, dia akan naik dengan ain. Apabila kita ingin merasakan, dia akan naik dengan an. Nah, inilah dasarnya. Setelah kita mendapatkan tajalli untuk menerimanya, maka dia akan ada batin di dalam batin. Artinya zahir ada batin di dalamnya, dan rohani ada batin. Dua batin ini yang akan mengangkat tiga kekuasaan. Pertama, terjadi maha tahu. Yang kedua, maha memandang. Yang ketiga, maha merasakan. Ini akan otomatis datang dia. Jadi kalau kita mulai au, berarti harus melihat zahir ini berupa kekuatan, dan u-nya berupa rahasia atau kekuatan. Nah, ini dipanggil au. Nah, jadi bagaimana kita bisa menghadirkan itu? Tentu kita melihat kepada sukunnya, ya. Nah, sukun ini adalah kekosongan. Kekosongan yaitu alam kosong. Nah, siapa alam kosong? Adalah alam batin. Siapa nama alam batin sebelum sukun? Namanya alam kabir. Jadi kalau dia naik namanya au, yaitu kabirau, kabir au. Nah gitu, kabirau, kabir au. Nah gitu ya. Nah inilah. Jadi kalau kita sholat harus di dalam alam kabir tadi. Nah, kabir ini dinamakan sukun. Nah, sukun itu siapa? Nah, kita lihat. Sin bertemu dengan alif domah u menjadi su. Nah, sin nur u rahasia, berarti kodrat rahasia kun jadi. Nah, jadilah kita sukun menjadi kodrat rahasia. Nah, inilah sukun tubuh kita ini. Paham? Sin domah u su. Nah, berarti sin temannya alif tersirat u. Betul? Nah kan? Jadi kalau sudah su, berarti sinnya itu rahasia. Nah gitu kan? Atau kodrat rahasia. Nah, kun jadi. Nah, itulah sukun. Jadilah kodrat rahasia. Nah, nanti di dalam kodrat perjalanan tadi, jadi kita ke depannya auzubillah. Nah, berarti kita memanggil yang akan kita kerjakan nanti, ya. Setelah kita hadirkan dalam episode kedua ini, maka ini akan menuju kekuatan andalan dari zahir dan batin, ya. Itu keandalannya. Jadi auzubillah au ya, an au. Nah, jadi sudah bisa kita melihat nilai dari sukun tadi sudah menjadi kodrat yang jadi, ya, rahasia yang jadi sukun. Ingat, sukun. Maka tubuhmu sudah resmi menjadi zahir dan batinnya Allah. Nah, itu yang akan ditajalikan pada belajar nanti, insya Allah. Jadi kalau tanpa ditajalikan, jangan sekali-kali pernah mengaku. Kenapa? Pengakuan tanpa tajalli adalah pengakuan yang tidak diakui.
Nah, jadi dengan kita mendirikan sir dan batin Allah ke dalam wujud jasad dan rohani, maka dia sudah menjadi diri rahasia, sukun, inilah wujud yang nyata. Nah begitu kan, jadilah dia sukun, bawasan itu yang disebut kolbi. Jadi kolbi itu adalah sukuniyahnya jasad, itu dinamakan kolbi. Nah jadi bukan kolbi hati halus dalam diri, tapi sudah menjadi yaitu alam baitullah, yaitu alam jasad menjadi alam baitullahnya Allah. Jadi makanya ada contohlah umpamanya kita lihat qul a'u, nah kan di ya qul a'udzu birabbin nas, nah a'u juga betul kan. Nah berarti yang kita pandang adalah batin Allah yang bernama bilah dengan perpaduan hu, asal muasal hu tadi, dan memanggilnya adalah a'u, itulah nahu. Nahu itu memanggilnya dengan a'u aja, itu sudah jadi dia tuh zahir Allah ikut, batin Allah juga naik itu. Nanti dengan witiran khususnya nanti itu tugasnya insyaallah. Itulah ikatan zahir batin. Kenapa? Nah, di tingkat istiqomah kemarin kita sudah belajar bagaimana menetapkan sebuah wujud yang ditasbihkan, sir yang ditasbihkan, dan muncullah hayat zat yang terlihat. Nah, tapi berlanjut kepada kenyataan harus masuk dua batin, berubah menjadi a'u, menjadi batin Allah atau rahasia Allah, keduanya menjadi keakuan yang berpadu dalam satu nama, yaitu nahu. Nah gitu. Jadi tidak lagi kita pisah-pisahkan. Jadi sudah menjadi satu batin Allah, ya, yaitu batin bilah dipanggil nahu dengan a'u. Nah gitu, berarti derajatnya sudah tinggi kan gitu. Mau jadi hadir diri, mau hadir berupa pandangan, nanti tergantung makom keadaan yang di depan kita, insya Allah. Dan dia berdampak kepada tiga keramat: maha memandang, maha merasakan, dan maha tahu. Nah kalau dulu mungkin kita sok tahu, tapi sekarang udah merasa tahu. Nah maha tahu. Nah bagaimana datang keramat itu? Dengan kita selalu mendirikan, mengingat bahwasan kita berasal dari diri rahasia Allah. Innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya kamu berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah gitu. Baik, kita adakan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tabliknya memandu jemaahnya, insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah, begitu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadirkan kita pada malam hari ini untuk bermuzakarah bersama Buya. Insyaallah hidupnya ini nyata Buya. Insyaallah. Bagaimana kabarnya Buya? Amin, insyaallah sehat, alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Buya, ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mencermati apa yang ditausiahkan dia tadi, ada beberapa dimensi yang bisa diwaspadai, dari la menjadi hu menjadi au, dan au sendiri berkembang bisa menjadi Nahu, ain, an, dan terus ada tiga ya, dari memandang, merasakan. Iya betul. Jadi kita sudah bisa memanggil langsung sambil berdoa. Jadi kalau dulu kita berdoa dulu, sekarang kita udah langsung. Kenapa? Karena kita sudah tahu cara meningkatkan derajat kodrat. Jadi kedudukan dia semakin tinggi dengan kita memanggil A'u. Apapun yang akan kita mulai, dia akan siap menghadapi dengan keajaibannya. Begitu insyaallah. Paham?
Insya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu ya, penjelasan singkatnya. Ini ada yang mau bertanya. Insya Allah ini Bunda Airo Hayati. Saya agak belibet ini Bu. Membacanya. Insya Allah dipersilakan waktunya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Buya senantiasa sehat walafiat. Insya Allah. Buya. Amin. Ya, Insya Allah. terima kasih Bunda Eka atas waktunya. Buya, saya mau menanyakan tadi dua batin. Na itu zahir ya Buya. Hu itu rohani. Nah, berarti kata Buya tadi na itu nyata. Berarti yang hu itu batin ya Buya. Iya, rahasia dan kekuatan. Karena dia berasal dari la tadi. La itu tuh alam, alam itu aras, aras itu hurufnya H. Ya, kekuatan. Sementara alif itu kan tersirat, alam pak, alam batin. Nah, berarti dia tersirat rahasia. Nah, itu jadi rahasia dia. Jadi jadinya u. Kalau rahasia di lambang alif namanya u, a i u. Kalau u-nya rahasia, alif domah u. Jadi kalau ketemulah h dengan u menjadi hu. Betul? Nah, u ini dia akan menjadi domah u, rahasia tumbuh batin. Sementara h tadi dia akan menjadi alif nyata, abtar atau terlihat. Nah, inilah yang akan menjadi alif, yaitu abtar, terlihat. Nah, gitu. Jadi ini yang disebut dengan kesatuan bernama nahu. Jadi na jatuh kepada h, u jatuh kepada u asroh, alif domah u tadi. Jadi inilah yang menjadi diri batin. Nah, diri au ini namanya digabung menduanya jadi bilah, batin Allah. Nah, gitu. Batin Allah ini akhirnya masuk dia ke zahir dan masuk dia ke rohani. Masuk dia ke jasmani menjadi batin terlihat dan masuk ke rohani menjadi batin tak terlihat. Digabung dua-duanya menjadi nahu. Engkau itu juga aku juga itu engkau. Nahu. Nah, gitu. Jadi kalau kita menghadirkannya tentu ada cara-caranya, kan gitu ya. Nah, jadi ada munajat-munajat yang akan menghadirkan, begitu kira-kira. Paham? Insya Allah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bunda Airo Hayati. Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya. Itu Mudarati itu. Bunda Rati. Iya, itu banyak. Oh, ya, gitu. silakan. Saudara Rati dipersilakan waktunya. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Eka atas kesempatannya. Buya, ketika tadi kalam Buya dahiru batin itu ada u dan itu sama-sama rahasia. Terus dua u ini dimunculkan dan diakui zahir dan batin. Itu Buya tadi mengkalamkan di situ adalah induk segala batin yang dihadirkan. Apa Mas bisa dijelaskan kembali Bu ya, induk segala batin yang dihadirkan itu? Kalau dia tidak berupa pandangan jadi an. Kalau dia berupa pandangan jadi ain. Nah, sekarang gimana kita menghadirkannya? Ya kan? An ain. Kan gitu. Ditulis ain jadi an, dibaca an dia ain. Nah, itu namanya batin bilah, batin Allah. Nah, jadi makanya dia dihimpun menjadi satu. Nah, cuma kenapa dia ada an, ada nun? Karena dia berasal dari hu. Nah, dari hu ini yang menjadi zahir batin. Itu induknya, insya Allah Bu ya. Iya, insya Allah. Jadi gitu. Jadi kalau kita mulai dari situ, nah itu beda dengan kita membaca bismillah. Karena ini sudah ada sebelum bismillah ada.
Nah, coba kalau kita baca Quran duluan a'u apa bismillah? Dengan AU. Nah, gitu lah. Iya, dia iya, lebih insya Allah. tua dan lebih tua martabatnya dari bismillah gitu. Insya Allah, Buya. Terima kasih, Buya. Insya Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu. Satu lagi atau nanti, Buya? Oh, silakan aja, nggak apa-apa, silakan. Iya, di sukun, Buya. Di iya, situ silakan. kodrat rahasia memanggil AU tadi, Buya ya. Terus Iya. nah di situ Buya mengkalamkan kekuatan andalan sir batin dan itu nyata. Apa yang dimaksud dengan andalan, kekuatan andalan sir Iya, batin? karena setiap memulai yang teringat semua kekuatan kan bertumpu ke dia, gitu ya. Baik apapun yang akan kita mulai, dua kodrat inilah, makanya tidak ada upaya melawan aku, katanya la haula wala quwata illa billah. Kan bukti kan, tidak ada daya upaya melawan aku. Nah itu bilah tadi kan, makanya dia au gitu. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Dasar barakallah. Insya Allah. Ya, terima kasih Buya. Insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ini belum ada yang bertanya lagi, mungkin Iya. sedikit. Berarti martabat dari AU ini lebih dulu karena itu tadi awalnya dari la yang tiada Iya, itu, dari karena dia lebih malah dari segalanya. itu ya. Malah maksud sebelum sukun itu ya. Iya. Iya. Baru juga itu sukunnya Buya. Dari yang sukun pemahaman dari alam kabir, sekarang menjadi ternyata itu alam rahasianya diri. Seperti itu. Bisa dijelasin Buya lebih lagi mungkin insya Allah. nanti dijelaskan lagi. Lanjut dulu. Insya Allah. Insya Allah ada yang bertanya. Baik, lanjut. Harus hati. Mohon maaf. Baik. Insya Allah. Lanjut, masih ada yang bertanya, silakan. Bunda Rusmiati, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Buya selalu sehat. Amin. Bu, Eros mau nanya terkait tadi masalah sudah dijelaskan, tapi mohon dijelaskan lagi, Buya. Nahu itu itu pada zohirnya, pada zohirnya, hu pada batin. Nah itu. Nah di sini usul daripada ada aku dan dia. Nah mohon diulang Buya nih. Iya, karena bagaimanapun dia sudah satu pengakuan dari dua bahasa. Itu. Jadi kalau kita menyebut diri kita ana, karena sudah ada kehadiran itu, maka Allah juga ikut mengaku. Diakui apa yang kita akui tadi. Kita mengaku Allah mengakui itu aku. Nah ini kalau memang sudah dikerjakan gitu. Jadi pengakuan, dalam satu pengakuan ada dua jiwa yang telah bersatu. Itu namanya nahu, karena nahu itu berasal dari aku. Nah setelah dikaji, dia pecahan dari hu. Sementara hu berasal dari la. Nah akhirnya dari la menjadi hu, dari hu menjadi nahu. Nah, siapa yang ada dalam nahu itu? Itu au. Nah ya, au inilah yang menjadi kata nahu tadi, berasal dari au. Alif astar a pada jasad nyata, sementara ain yaitu sir pada rohani. Jadi akhirnya au itu adalah pengakuan kodrat zahiru wal batinu gitu. Jadi zahir batin sudah disebut aku.
Jadi kalau ada kita pernah mendengar aku adalah aku, nah itu dia nahu tadi. Gitu. Jadi kalau kita belum mendirikan tidak diakui, kita mengaku cuma kita tidak diakui kalau belum mentajalikannya. Itulah nahu. Jadi tidak mudah mengaku nahu itu. Ya, ilmu nahu ini ilmu pusaka kodrat namanya. Jadi dia adalah bumerang, ilmu terkuat dalam beribadah atau menjalankan hayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Paham kira-kira? Insya Allah Buya. Tapi nanti mau juga dengan cara mentajalikan tuh nanti mohon dikasih tahu caranya bagaimana cara mentajalikan. Iya, sabar Bu Rusmiati Insya Allah, nanti. insya Allah. Ya, tunggu dulu. Ya, Maaf, baik. Buya. Dilanjut silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Bunda Rusmiati sudah bertanya. Terima kasih Buya. Untuk selanjutnya, insya Allah Bunda Nurbaya, insya Allah. Silakan waktunya Bunda Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Subhanallah, subhanallah. Tambah tinggi kajiannya. Saya nggak tahu mau bertanya bagaimana. Insyaallah. Subhanallah. Kalam-kalamnya Ayahanda itu luar biasa. Kita Insyaallah. mencermati, mengamati. Aduh, luar biasa, subhanallah, dan hidup semua, indah semua. Insyaallah. Yang saya mau tanyakan Buya, yang mana batin yang dua rahasia itu? Dan apa nama batinnya? Kalau dijatuh kepada yang ya dari kata hu itu jatuh ke ha itu aras kekuatan, itu yang menjadi nun hayat yaitu jasad. Ya, nah itu batin jasad. Nah, dia kan dibagi dari hu. Yang menjadi u adalah sir, nyawa atau rohani. Nah gitu. Dikumpulkan jadi satu namanya batin bilah atau batin terkuat. Ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada yang mampu menghadapiku satupun, kan gitu bilah. Ya. Ini bilah akan dibangkitkan dengan dua kata, bukan aku tetapi sudah a'udzubillah. Gitu ya. Nah, a'udzubillah. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti bagaimana menghadirkan batinku yang tidak ada daya upaya menghadapinya, itu dinamakan la haula wala quwata illa billah. Jadi dari itu terjadilah dua, yaitu batin yang menghasilkan tiga keramat: maha tahu, maha melihat, dan maha mendengar. Itu akan muncul tiba-tiba kebisaan itu kepada kita kalau sudah diamalkan nanti ilmunya. Insya Allah. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih. Baik, Terima insyaallah. kasih. Ya baik. Semoga ayah sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bunda Nurbaya telah bertanya, dan terima kasih Buya penjelasannya. Insyaallah. Untuk selanjutnya Bunda Nani kami persilahkan waktunya. Insya Bunda Nani silahkan. Bunda Nani bertanya kan? Insya Allah silahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Insyaallah, amin. Insyaallah. Lanjut. Buya, untuk tadi yang ada tiga batin yang menghasilkan untuk keramat, yaitu ada maha tahu, memandang, merasakan. Merasakan ini yang ketiga nih, contohnya bagaimana Buya?
Merasakan dalam makom yaitu apa yang ada ingin disampaikan sama dia, kita bisa merasakan makna atau bahasa. Karena dalam rasa itu ada bahasa. Nanti kita sendiri yang bisa menerjemahkan bahasa itu, gitu. Jadi dalam rahasia ada rasa, dalam rasa ada kata. Dalam kata inilah dia muncul dan merasakan. Nah, seperti seorang bayi yang nangis saja, kan? Tiba-tiba ibunya bisa merasakan, oh dia butuh ini, dia mau begini. Jadi kita yang bisa menerjemahkan dari rasa tadi. Nah, itu makanya saya sampaikan, kalau diri sudah berwujud rahasia, rahasia itu ada dalam rasa dan rasa itu ada memiliki kata. Nah, gitu ya. Ada kata dalam rasa, rasa menuju rahasia. Gitu. Makanya sir itu artinya dua, ada rasa, ada rahasia. Tapi artinya satu sir juga. Sir itu maknanya dua. Tapi yang ada sir, u-nya inilah kata. Sir adalah rahasia, sir kedua adalah rasa, di tengah-tengahnya ada kata. Sir, sir. Nah, itu kata. Oh begini, oh begini. Nah, nanti kan di tiga itu dia mencari sasaran tiga kodrat dalam diri. Kaharullah, kamarullah, kadarullah. Kan gitu. Kamarullah pada zahir, pikiran. Dan kadarullah pada rohani. Kaharullah pada kekuatan diri. Nanti kan ada kode-kodenya ketiga kodrat itu. Nah, gitu. Insya Allah ya. Jadi kita sendiri yang tahu apa yang disampaikan oleh rasa tadi. Insya Allah. Paham? Insya Allah Buya. Jadi kita bisa merasakan ini setelah terjadi sambung rasa, sehingga terjadi rasa dalam rasa tadi ya Bu ya? Iya, setelah terjadi sambung rasa dulu. Makanya semuanya dibangkitkan dulu, dibangunkan. Malik Yaumiddin, kita bangkitkan dulu semuanya. Ya, ini dalam belajar, dalam mendirikan. Jadi kalau nggak didirikan, apa yang mau dirasakan? Memang kita punya kekuatan mindah, batin perasaan, batin akal, tetapi tidak bisa utuh lama. Ya, tapi kalau memang sudah Allah buka, dengan dia percaya kita sudah mengamalkan diri kita betul-betul diri rahasianya Allah, tidak kita ingkari lagi, bukan kita berasal dari langit dan bumi, tapi karena Allah bertemu dengan sifatnya sendiri, maka nyatalah kita dalam dilihat. Kenapa? Karena jantung menegakkan nyawa, nyawa melahirkan zat-zat berbentuk dan berupa, kan gitu. Nah, jadi akhirnya timbullah kenyataan itu yang dinamakan nahu tadi. Jadi perpaduan. Jadi kalau dipisah-pisahkan, zahir beda, batin beda, nah itu tidak bisa dia mencapai keakuannya. Paham? Insya Allah Bu ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu ya, mohon doanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik jemaah, kita kembali dalam 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.